Monggo silakan. Terima kasih. Untuk selanjutnya adalah coaching yang akan dilakukan oleh kami. Saya Laili Mardiani sebagai coach dan Bu Nur Laili sebagai coachingnya. Monggo Bu Laili. Oke, terima kasih. Kami sama-sama ada Lailinya namanya. Nanti Bu Laili Mardiani bisa panggil dengan saya Bu Nur dulu, enggak apa-apa. Oke, terima kasih. Oke, kita mulai nggih Bu. Assalamualaikum, selamat siang Bu Laili. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Bu Nur? Datang ke ruangan saya. Saya mau mengganggu waktu Bu Laili sedikit. Bisa ya Bu? Apa mau luangkan waktu sebentar untuk ngobrol dengan saya? Silahkan, dengan senang hati. Gimana kabarnya Bu Nur? Sehat? Alhamdulillah sehat. Iya. Barangkali ada yang bisa saya bantu, silahkan. Apa yang mau disampaikan pada pertemuan coaching ini? Begini Bu Laili, saya ada yang ingin disampaikan itu terkait dengan anak-anak kelas 6 yang diajar oleh Bu Laili sendiri. Bu Laili kan ngajar anak-anak kelas 6 sudah lama ya. Saya kan baru di sini, baru pindah, jadi saya masih adaptasi dengan anak-anak. Nah, kemudian kemarin itu saya melakukan asesmen awal, asesmen diagnostik kepada anak-anak kelas 6 tentang materi sholat. Ya. Saya cek bacaan sholatnya, bacaan sholat anak-anak. Ternyata banyak dari anak-anak dari mereka itu yang belum menguasai secara penuh bacaan-bacaan sholat tersebut, sehingga saya merasa perlu melakukan sesuatu untuk mengatasi hal ini. Oh, berarti Bu Laili sudah melakukan asesmen ya, dan hasilnya mungkin belum seperti yang Bu Laili harapkan. Iya, betul. Mungkin Bu Laili ke sini sharing dengan saya apa tujuan dari kita bincang-bincang hari ini, Bu Laili. Iya, Bu Nur. jadi tujuannya begini Bu Laili, barangkali dengan kita ngobrol sharing ini kita bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya tentang anak-anak yang memang belum menguasai 100% tentang bacaan-bacaan sholat. Meskipun saya di sini selaku guru agama itu sudah melakukan pembiasaan ya Bu ya, kita kan sudah terbiasa dengan anak-anak. Anak-anak itu ada pembiasaan sholat berjamaah, sholat zuhur berjamaah, juga sholat duha. Betul sekali. Akan tetapi ternyata dari sisi bacaannya itu ternyata anak-anak belum menguasai seluruhnya, karena ketika anak-anak sholat zuhur berjamaah itu kan mereka sholatnya kan bacaannya tidak dikeraskan ya, tidak dijaharkan. Betul. Pembiasaan sholatnya sudah berjalan bagus, cuma untuk khusus pada bacaannya ini yang perlu kita perbaiki, begitu Bu Laili. Berarti kejadian atau yang terjadi di sekolah kita sekarang Bu Laili sudah bisa melihat nih secara real setelah mengadakan asesmen. Berarti kondisi siswa kita seperti apa Bu? Yang antara sudah hafal dan belum? Iya, kemarin bacaan saya cek lebih banyak yang belumnya daripada yang sudah. Jadi saya pikir itu begini mungkin ya Bu Laili, dengan adanya pembiasaan yang setiap hari, saya ambil positifnya. Pembiasaan sholat zuhur sudah berjalan bagus. Pembiasaan pembacaan Asmaul Husna juga sudah berjalan selama ini. Bahkan anak-anak kecil pun yang kelas 2 itu saking senangnya membaca Asmaul Husna dan hafal ya dalam waktu beberapa bulan. Nah, saya jadi punya ide bagaimana untuk mengatasi masalah ini tuh saya jadi berpikir barangkali bisa juga bacaan sholat anak-anak ini
baca setiap pagi setelah pembacaan Asmaul Husna, supaya anak-anak terbiasa setiap hari dibaca sehingga otomatis nanti akan menguasai bacaan sholatnya. Itu saya sedang memikirkan seperti itu, Bu Leli. Itu ide bagus, Bu. Hanya kita gali lebih dalam untuk masalahnya. Seperti yang Bu Leli tadi sampaikan, kita sudah ada sholat duha, sudah ada sholat berjamaah, dan sudah berjalan baik lagi pembiasaannya. Kira-kira faktor apa yang berpengaruh ya, Bu, yang membuat anak-anak kok belum banyak yang hafal, padahal itu sudah mulai rutin dilaksanakan di sekolah kita? Iya. Jadi barangkali mungkin ketika mereka sholat rutin itu mereka tidak dibaca setiap hari, tidak dibaca dengan benar begitu. Jadi bacaannya belum menguasai, belum benar. Masih ikut-ikutan gitu, karena memang berjamaah gitu. Karena sholatnya berjamaah. Barangkali mungkin di rumah pun mereka sholatnya kebanyakan berjamaah, sehingga mereka mengikuti imamnya atau dan lain-lain, sehingga bacaan itu tidak dikuasai dengan baik oleh anak-anak. Kira-kira yang menjadi hambatan terbesar anak-anak untuk tidak hafal apa ya, Bu? Hambatannya ya itu tadi, karena tidak dibiasakan kalau menurut saya. Mungkin dipelajari secara personal ya, Bu. Iya, mungkin betul. Kita tingkatkan juga. Iya, betul sekali. Kemudian situasi ideal seperti apa yang Bu Nur harapkan sehingga ada perubahan positif di sekolah kita kaitannya dengan sholat dan bacaannya? Situasi idealnya ya anak-anak sudah bisa melaksanakan sholat dengan menguasai bacaan sholatnya juga dikuasai begitu. Nah, dari tadi yang kita bincang-bincang sepertinya sudah ada gambaran permasalahan Bu, dan yang menjadi akar permasalahannya. Kira-kira Bu Leli akan melakukan apa untuk merubah atau merealisasikan yang Bu Leli inginkan? Jadi saya mohon izin ini kepada Bu Leli selaku wali kelas 6, ya, mohon izin bagaimana jika setiap pagi itu setelah pembacaan Asmaul Husna anak-anak lanjut membaca doa sholat, dimulai mungkin awal pertama doa iftitah dulu, nanti ketika sudah jalan, anak-anak sudah menguasai, ganti lagi dengan doa tahiyatnya mungkin, atau begitu seterusnya sampai anak-anak betul-betul mempunyai penguasaan yang baik, sehingga nanti ketika anak-anak lulus itu sudah menguasai semua bacaan sholat, bisa melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari di sekolah maupun di rumah. Begitu gambaran saya. Dirutinkan menjadi pembiasaan setiap hari. Iya, betul sekali. Dan nanti mungkin bisa kita lihat progresnya ya, Bu. Kalau saat ini menurut Bu Nur, tentang berapa untuk kondisi anak-anak kita dalam menghafal itu? Pencapaiannya? Pencapaiannya ya sekarang. Sekarang ya mungkin yaitu 50% ya. 50%. Nanti ya diharapkan dapat yang diinginkan 100%. Alhamdulillah. Kita baik insya Allah meridhoi ya, Bu. Kira-kira ada ide lain nggak, Bu Nur? Untuk sementara ini dulu. Ini dulu yang ingin saya coba. Berkolaborasi dengan wali kelas. Itu bagus, Bu Nur. Nanti kita bersama-sama ya, Bu, berkolaborasi dan kita coba untuk matur bareng ke Ibu Kepala Sekolah untuk memohon izin. Nah, komitmen Bu Nur apa, Bu, jika memang nanti ini bisa kita lakukan? Ya, komitmennya kita harus istiqomah, istiqomah dalam saya juga sebagai guru PAI mengingatkan pada anak-anak, mulai sebagai wali kelas juga saya butuhkan dukungannya di sini. Insya Allah. Kapan ya, Bu Nur? Secepatnya, kalau bisa mulai besok, Bu. Alhamdulillah. Semangat Bu Nur, insya Allah nanti akan segera ya, Bu, mewujudkannya. Kemudian kalau seumpama ya, Bu, kita akan mencoba, kemungkinan keberhasilannya menurut Bu Nur gimana untuk anak-anak? Saya optimis berhasil, Bu. Saya optimis berhasil karena sudah terbukti di pembiasaan Asmaul Husna anak-anak sudah
membuktikan dengan terbiasa setiap hari dengan ya. pembiasaan setiap hari. Jadi saya optimis ini pun insya Allah berhasil. Sih, karena memang apa-apa yang dibiasakan insya Allah jadi budaya ya Bu. Iya. Dan kira-kira siapa saja ya Bu yang bisa mendukung program Prita agar bisa lebih terwujud? Iya, yang dapat mendukung saya otomatis dukungan dari Bu Laili selaku wali kelas 6, kepala sekolah juga, karena ini jadi program sekolah, juga anak-anak dan juga wali murid. Wali murid juga bagus sekali itu, motivasi melibatkan wali muridnya. Ya, wali murid harus selalu memberi motivasi kepada anak-anaknya bagaimana pembiasaan sholat di rumah. Sehingga bisa ini ya Bu, di rumah maupun di sekolah satu tujuan gitu sekali. Alhamdulillah ya Bu, kita semangat. Kira-kira Bu Leli bisa menyimpulkan gitu dari pembicaraan awal sampai akhir kita, nanti kita punya rencana tindak lanjutnya. Iya, betul sekali. Kesimpulannya dari permasalahan yang saya hadapi ini mendapatkan solusi dengan berkolaborasi dengan guru wali kelas 6 selaku yang setiap hari berinteraksi dengan anak-anak juga dengan orang tua siswa. Berarti intinya semua dilibatkan ya Bu ya? Iya, betul sekali. Alhamdulillah. Bismillah ya Bu, niat baik insya Allah. Bagaimana perasaan Bu Nur setelah bincang? Alhamdulillah saya sudah plong Bu, artinya program ini mudah-mudahan bisa terlaksana dengan lancar, dengan baik, dengan dukungan Bu Leli juga. Saya juga ikut senang dan ikut termotivasi Bu. Semoga nanti anak-anak kelas 6 ketika ujian juga nilainya menjadi besar karena memang betul-betul hafal dan melaksanakan. Amin, amin. Begitu nih Bu Leli, Bu Nur. Terima kasih ya Bu Leli atas ngobrol-ngobrolnya dan dukungannya. Saya harapkan nanti kita bersama-sama dilihat progresnya. Mudah-mudahan berhasil. Matur nuwun Bu Leli atas waktunya. Sama-sama. Nanti kapan-kapan kita ngobrol lagi nih Bu. Barangkali kita bisa untuk menindaklanjuti lebih jika sudah berjalan. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian. Demikian untuk refleksinya adalah yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Saya sudah mencoba menjalankan konsep Alur Tirta yang tertuang dalam percakapan dengan teman sejawat. Kemudian apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan? Yang perlu ditingkatkan adalah referensi bervariatif dalam memberikan pertanyaan pemantik untuk menggali permasalahan coaching. Kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi present, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching. Sebelum coaching saya berusaha untuk fokus, konsen pada coaching, konsen pada apa yang disampaikan oleh coaching, dan saya berusaha mengkondisikan dengan mencari tempat yang jauh dari gangguan dan membuat nyaman baik saya maupun coachingnya. Kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya? Saya akan terus berlatih dan menambah referensi dengan contoh-contoh yang sudah ada sehingga saya bisa lebih menguatkan, bisa memberikan pertanyaan pemantik dan bisa lebih menjadi pendengar yang baik. Itu refleksi dari diri dari saya, dan untuk umpan balik dari coaching monggo Bu Nur Leli untuk memberikan tanggapannya. Terima kasih Bu Laili Mardiani. Alhamdulillah dengan adanya kita ngobrol-ngobrol kegiatan coaching ini saya mendapatkan solusi dari permasalahan dan saya sudah sangat lega, saya optimis program ini bisa berjalan dan dilaksanakan dengan lancar dan mudah-mudahan berhasil. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Bu Nur. Oke, sami-sami. Demikian, monggo waktu saya serahkan lagi kepada Forum dan Pak Toif.